Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Himmah Channel rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas kisah Imam Malik bin Dinar yang mentala dunia. Namun sebelum lanjut, jangan lupa berlangganan, sukai, komentar, dan bagikan video ini, semoga bermanfaat. Ketika Malik bin Dinar dilahirkan, ayahnya adalah seorang budak, tetapi Imam Malik adalah seorang yang merdeka. Orang-orang mengisahkan bahwa pada suatu ketika Imam Malik bin Dinar menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak-awak perahu tersebut meminta, "Bayarlah ongkos perjalananmu." Imam Malik menjawab, "Aku tidak mempunyai uang." Awak-awak perahu memukul Imam Malik hingga ia pingsan. Ketika Imam Malik kembali sadar, mereka meminta lagi, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tidak mempunyai uang," jawab Imam Malik sekali lagi. Dan untuk kedua kalinya awak-awak perahu memukul Imam Malik hingga ia pingsan. Ketika Imam Malik kembali siuman, maka untuk ketiga kalinya mereka mendesak, "Bayarlah ongkos perjalananmu." Imam Malik pun menjawab, "Aku tidak mempunyai uang." "Marilah kita pegang kedua kakinya dan kita lemparkan dia ke laut." Pelaut-pelaut tersebut berseru. Saat itu juga semua ikan-ikan di laut mendongakkan kepala mereka ke permukaan air, dan masing-masing membawa 2 keping dinar emas di mulutnya. Imam Malik menjulurkan tangan, dari mulut seekor ikan diambilnya 2 dinar, dan uang itu diberikannya kepada awak-awak perahu. Melihat kejadian ini, pelaut-pelaut tersebut segera berlutut. Dengan berjalan di atas air, Imam Malik kemudian meninggalkan perahu tersebut. Inilah penyebab mengapa ia dinamakan dengan Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar adalah seorang lelaki yang sangat tampan, gemar bersenang-senang, dan memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Imam Malik tinggal di Damaskus, di mana golongan Mu'amiyah telah membangun sebuah masjid yang besar dan mewah. Imam Malik ingin sekali diangkat sebagai pengurus masjid tersebut, maka pergilah ia ke masjid itu. Di pojok ruangan masjid itu dibentangkannya sajadahnya, dan disitulah ia selama setahun terus-menerus melakukan ibadah sambil berharap agar setiap orang akan melihatnya sedang melakukan sholat. "Alangkah munafiknya engkau ini," ia selalu berkata kepada dirinya sendiri. Setahun telah berlalu. Apabila hari telah malam, Imam Malik keluar dari masjid itu dan pergi bersenang-senang. Pada suatu malam ketika ia sedang menikmati musik, dikala semua teman-temannya telah tertidur, tiba-tiba dari kecapi yang sedang dimainkannya terdengar sebuah suara, "Malik, mengapakah engkau belum juga bertaubat?" Mendengar kata-kata yang sangat menggetarkan hati ini, Imam Malik segera melemparkan kecapinya dan berlari ke masjid. "Selama setahun penuh aku telah menyembah Allah secara munafik," ia berkata kepada dirinya sendiri. "Bukankah lebih baik jika aku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati? Aku malu, apakah yang harus aku lakukan? Seandainya orang-orang hendak mengangkatku sebagai pengurus masjid, aku tidak akan mau menerimanya." Ia bertekad dan berkhusyuk kepada Allah. Pada malam itulah untuk pertama kalinya Imam Malik salat dengan sepenuh keikhlasan. Keesokan harinya seperti biasa, orang-orang berkumpul di halaman masjid. "Hai, lihatlah dinding masjid telah retak-retak," mereka berseru. "Kita harus mengangkat seorang pengawas untuk memperbaiki masjid ini." Maka mereka bersepakat bahwa yang paling tepat menjadi pengawas masjid itu adalah Imam Malik bin Dinar. Segera mereka mendatangi Imam Malik yang ketika itu sedang sholat. Dengan sabar mereka menunggu Imam Malik menyelesaikan sholatnya. "Kami datang untuk memintamu agar sudi menerima pengangkatan kami ini," mereka berkata. "Ya Allah," seru Malik, "setahun penuh aku menyembahmu secara munafik, dan tak seorang pun yang memandang diriku. Kini setelah diberikan jiwaku kepadamu dan bertekad bahwa aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku,
engkau menyuruh 20 orang menghadapku untuk mengalungkan tugas tersebut ke leherku. Demi kebesaranmu, aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku ini." Imam Malik berlari meninggalkan masjid itu, kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah dan menjalani hidup prihatin serta penuh disiplin. Ia menjadi seorang yang terhormat dan soleh ketika seorang hartawan kota Basrah meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang puteri yang cantik. Si puteri mendatangi Sabit al-Bunani untuk memohon pertolongan. "Aku ingin menjadi istri Malik bin Dinar," kata puteri, "sehingga ia dapat menolongku di dalam mematuhi perintah-perintah Allah." Keinginan dari dara ini disampaikan Sabit kepada Malik bin Dinar. "Aku telah menjatuhkan talak kepada dunia," jawab Imam Malik. "Wanita itu adalah milik dunia yang telah aku talak. Karena itu aku tidak dapat menikahinya." Setelah 4 tahun, bibir Malik bin Dinar tidak dilewati makanan yang manis maupun yang asam. Setiap malam ia berpergi ke tukang roti dan membeli 2 potong roti untuk berbuka puasa. Kadang-kadang roti yang dibelinya itu masih terasa hangat, dan ini menghibur hatinya dan dianggapnya sebagai perangsang selera. Pada suatu hari Malik bin Dinar jatuh sakit dan ia sangat ingin memakan daging. 10 hari lamanya keinginan itu dapat ditindasnya. Sewaktu ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, maka pergilah Malik bin Dinar ke toko makanan untuk membeli 2-3 potong kaki domba dan menyembunyikannya kaki domba tersebut di lengan baju Malik bin Dinar. Si pemilik toko menyuruh seorang pelayannya membuntuti Malik bin Dinar untuk menyelidiki apa yang hendak dilakukannya Malik bin Dinar. Tidak berapa lama kemudian si pelayan kembali dengan air mata berlinang. Si pelayan memberikan laporannya. Dari sini ia pergi ke sebuah tempat yang sepi. Di tempat itu dikeluarkannya kaki-kaki domba itu, diciumnya dan ia berkata kepada dirinya sendiri, "Lebih daripada ini bukanlah hakmu." Kemudian diberikannya roti dan kaki domba tersebut kepada seorang pengemis. Kemudian ia berkata pula kepada dirinya sendiri, "Wahai jasmani yang lemah, jangan engkau sangka bahwa aku menyakitimu karena benci kepadamu. Hal ini aku lakukan agar pada hari bangkit nanti engkau tidak dibakar di dalam api neraka. Bersabarlah beberapa hari lagi, karena pada saat itu godaan ini mungkin telah berhenti dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi." Pada suatu ketika Malik bin Dinar berkata, "Aku tidak mengerti apakah maksudnya ucapan, bila seseorang tidak memakan daging selama 40 hari, maka kecerdasan akalnya akan berkurang. Aku sendiri tidak pernah makan daging selama 20 tahun, tetapi kian lama kecerdasan akalku makin bertambah juga." Selama 40 tahun Malik bin Dinar tinggal di kota Basrah, dan selama itu pula ia tidak pernah memakan buah korma yang segar. Apabila musim korma tiba, ia berkata, "Wahai penduduk kota Basrah, saksikanlah betapa perutku tidak menjadi kempis karena tidak memakan buah korma, dan betapa perut kalian tidak kembung karena setiap hari memakan buah korma." Namun setelah 40 tahun lamanya, batinnya diserang kegelisahan. Betapapun usahanya, namun keinginannya untuk memakan buah korma segera tidak dapat ditindasnya lagi. Akhirnya setelah beberapa hari berlalu, keinginan tersebut kian menjadi walaupun tak pernah dikabulkannya, dan Malik akhirnya tak berdaya untuk menolak desakan nafsu itu. "Aku tidak mau memakan buah korma," ia menyangkal keinginannya sendiri. "Lebih baik aku bunuh atau mati." Malam itu terdengarlah suara yang berkata, "Engkau harus memakan buah korma. Bebaskan jasmanimu dari kungkungan." Mendengar suara ini, jasmani Imam Malik bin Dinar yang merasa memperoleh kesempatan itu mulai menjerit-jerit. "Jika engkau menginginkan buah korma,
berpuasalah terus-menerus selama 1 minggu dan salatlah sepanjang malam. Setelah itu akan kuberikan buah kurma kepadamu, kata Imam Malik bin Dinar kepada diri sendiri. Ucapan ini membuat jasmaninya senang, dan seminggu penuh ia salat sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Setelah itu ia pergi ke pasar membeli beberapa buah kurma, kemudian pergi ke masjid untuk memakan buah kurma tersebut di atas. Tetapi dari loteng sebuah rumah seorang bocah berseru, "Ayah, seorang Yahudi membeli kurma dan hendak memakannya di dalam masjid." "Apa pula yang hendak dilakukan Yahudi di dalam masjid?" Si ayah mengerutu dan bergegas untuk melihat siapakah Yahudi yang dimaksud anaknya itu. Tetapi begitu melihat Malik bin Dinar, ia lantas berlutut. Apakah artinya kata-kata yang diucapkan anak itu? Malik mendesak. "Maafkanlah ia guru," si ayah memohon. "Ia masih anak-anak dan tidak mengerti. Di sekitar ini banyak orang-orang Yahudi. Kami selalu berpuasa dan anak-anak kami menyaksikan beberapa orang Yahudi makan di siang hari. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa setiap orang yang makan di siang hari adalah seorang Yahudi. Apa-apa yang telah diucapkannya adalah karena kebodohannya, maka maafkanlah dia, wahai Malik bin Dinar." Mendengar penjelasan tersebut, Malik bin Dinar sangat menyesal. Ia menyadari bahwa anak itu telah didorong Allah untuk mengucapkan kata-kata itu. "Ya Allah," seru Malik bin Dinar, "sebuah korma pun belum sempat aku makan dan engkau menyebutku Yahudi melalui lidah seorang anak yang tak berdosa. Seandainya korma-korma ini sempat termakan olehku, niscaya engkau akan menyatakan diriku sebagai seorang kafir. Demikian kebesaranmu, aku bersumpah tidak akan memakan buah korma untuk selama-lamanya." Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.